Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulus yang tentunya masih di Putri Majapahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Sahabatku yang kucintai, hari ini saya mendapatkan video yang wow, viral sekali, dan ini berhubungan dengan lagi-lagi Habib. Ya, kali ini bukan Bahar ataupun Hanif dan juga si Menir Rumel, bukan pemirsa. Tetapi hari ini tentang Habib Syekh. Kenapa dengan Habib Syekh? Ya, Habib Syekh beberapa waktu kemarin, 2 hari kemarin, mendapatkan undangan ke Sidoarjo. Nah, kebetulan bersama dengan Sayyid Zulfikar Basaiban. Nah, dalam acara tersebut ada suatu kejanggalan yang membuat akhirnya kita semuanya ikut menyoroti kejadian tersebut. Ada apakah? Ya, kita dengarkan dulu videonya. Alhamdulillah, tadi Zulfikar telah memberikan ayat-ayat suci Al-Quran, tadi telah membacakannya dengan suara yang luar biasa. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Dan terima kasih para romo-romo kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPR dan sebagainya. Oke, itu adalah video yang viral pemirsa. Ada apa yang janggal? Coba ditulis di kolom komentar. Tentunya sahabat-sahabatku semuanya sudah tahu bahwa nama dari Sayyid Zulfikar Basaiban dalam video tersebut jelas disebut dengan nama saja, nama doang, jenenge tok ya pemirsa. Nah, di situ adalah suatu bentuk contoh yang menurut saya kurang baik. Kurang baiknya adalah yang menyebutkan seorang Habib Syekh yang dimana-mana selalu mengatakan tentang adab. Kita tahu Syekh Zulfikar siapa? Beliaunya bagian daripada tokoh agama, dan secara prestasi beliau jelas banyak sekali prestasinya. Salah satunya adalah seorang qori internasional. Beliaunya juga ustadz atau guru ngaji. Ya, menurut saya alangkah baiknya dipanggil itu ele-ele ya pemirsa, Pak, Saudara, atau Ustadz Zulfikar Basaiban. Toh nggak ada yang salah di situ, karena apa? Beliaunya juga di dalam acara tersebut bukan sebagai orang yang tiba-tiba datang, tetapi diundang oleh tuan rumah dalam hal ini untuk mengisi kiroah di dalam acara tersebut. Nah, sedikit mungkin akan saya ceritakan kronologinya pemirsa. Putri Majapahit tahu dari mana? Yang pasti Putri Majapahit tahu dari sumber yang terpercaya A1. Begini ceritanya. Bapak Wakil Bupati. Nah, di sini yang mempunyai acara adalah Wakil Bupati pemirsa. Dan istrinya adalah seorang lurah. Di sini sedang mengadakan acara sedekah bumi di Desa Pabean. Kenapa Sayyid Zulfikar diundang? Karena Sayyid Zulfikar adalah kerabat atau teman dekat daripada Wakil Bupati Pabean tersebut. Sebelum jadi Wakil Bupati, Sayyid Zulfikar Basaiban itu sering diundang saat beliaunya menjabat sebagai lurah. Jadi Bapak Wakil Bupati pun itu pernah menjadi lurah. Nah, selain beliaunya sebagai seorang lurah, beliaunya itu adalah seorang pengusaha ya. Kalau memang beliaunya punya latar belakang yang seperti itu, saya rasa mengundang Sayyid Zulfikar Basaiban itu adalah hal yang wajar ya, karena dengan budget yang cukup besar mungkin ya, walaupun saya nggak tahu sih budgetnya Sayyid Zulfikar Basaiban pemirsa, tapi kira-kira dilarang loh pemirsa ya kan. sorry peace Sayyid Zulfikar Basaiban. Jadi saya rasa itu adalah hal yang biasa, sangat biasa seorang pengusaha mendatangkan qori internasional.
Nah, satu ketika begini di dalam acara kemarin pemirsa, Said Zulfikar Basaiban tuh datang. Kemudian Said Zulfikar kaget, loh kok sudah mulai gitu acaranya. Kemudian Said Zulfikar menanyakan kepada wakil bupati, loh Pak, ini memang nggak ada kiroannya katanya. Loh ada. Lah ini kan saya ngundang jenengan katanya. Ini kan saya ngundang Said Zulfikar gitu. Kemudian saat ditanya oleh Said Zulfikar, di situ Wabuk baru ngeh bahwasanya ternyata belum ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya otomatis sebagai tuan rumah bingung dong, kupuh KB gitu. Maksudnya harus mengurusi sana sini, terima tamu sana sini kan begitu. Nah beliaunya langsunglah memanggil MC di dalam acara tersebut. MC tersebut ditanya, loh ini kok tidak ada pembacaan ayat suci Al-Quran? Nah MC-nya menjawab, iya Pak, saya mendapatkan salinan rondon. Lah Pak Bupati nanya, dari siapa? Dari itu Pak, yang pakai baju itu loh Pak, putih gitu. Itu siapa? Katanya CEO Pak, IO. Saya tidak menggunakan jasa IO, katanya Pak Wakil Bupati pemirsa. Kemudian ternyata orang tersebut adalah dari manajemen Habib Syekh. Ini saya bicara tentang profesional kerja ya pemirsa. Manajemen itu datang tentunya akan mengikuti aturan dari panitia penyelenggara. Kalau IO memang dia akan mengatur schedule atau rondon dari acara. Tetapi di situ Bapak Wakil Bupati mengatakan tidak menggunakan jasa IO. Dan ternyata dari manajemen Habib Syekh. Di sini sangat lucu pemirsa. Di sini sangat tampak sekali ada sesuatu hal yang ingin dikendalikan ya di sini di dalam acara tersebut. Tetapi ini bukan hal yang benar. Pengisi acara, saya katakan pengisi acara karena Habib Syekh datang diundang sama dengan Said Zulfikar ya. Di dalam undangan Said Zulfikar sebagai pengisi acara dan Habib Syekh juga sebagai pengisi acara. Tentunya rondon itu di panitia penyelenggara, yaitu di sini adalah tuan rumah. Dan kita tahu pembacaan ayat suci Al-Quran itu dibaca setelah pembukaan, sebelum sambutan. Jadi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan. Baru di situ acara inti. Lalu tiba-tiba acara yang sudah dipersiapkan oleh tuan rumah secara tidak langsung dihilangkan. Langsung acara inti. Kenapa saya katakan acara inti? Ada ucapan terima kasih dari Habib Syekh atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Zulfikar tadi begitu ya, dengan suara yang luar biasa merdu. Aneh lagi. Anehnya apa? Yang berhak mengucapkan terima kasih itu adalah panitia, pembawa acara, atau juga tuan rumah dalam sambutan acara tentunya ya pemirsa. Di sini Habib Syekh yang mengucapkan terima kasih. Contoh begini deh pemirsa, saya menyanyi nih ya, saya menyanyi, teman saya juga datang diundang sebagai penyanyi. Kemudian saya bilang kepada penyanyi teman saya itu, saya bilang gini, terima kasih ya kamu sudah hadir. Gak masuk akal pemirsa. Oke, di situ. Kembali ke tema pemirsa. Said Zulfikar dipanggil dengan sebutan Zulfikar. Kalau Habib Syekh selalu menggadang-gadang tentang adab. Apakah adab seorang yang berilmu seperti itu? Ya maaf, Said Zulfikar bukan anak-anak. Beliaunya sama-sama pengisi acara di dalam acara tersebut. Menurut saya, alangkah baiknya, alangkah tepatnya jika orang yang selalu berbicara tentang adab itu memberikan contoh kepada jamaah saat itu yang hadir, bahwasannya menyebut nama pun
itu adabnya tidak seperti itu. Apalagi Said Zulfikar yang tadi saya katakan, beliaunya bukan anak kecil, beliaunya bukan orang-orang sembarangan pada umumnya. Beliaunya seorang Sayyid yang di sini beliaunya adalah salah satu tokoh agama. Kenapa ya? Malu ya sebut nama Said Zulfikar. Kalau ada Sayyid yang asli, jangan-jangan khawatir dipertanyakan, terus Habib ini siapa? Logis pemirsa, karena apa? Zuriyah Nabi di sini adalah sebutannya Syahid dan Syarif. Terus Habib itu siapa? Ya dari Ba'alawi. Lagian saya nanya deh, lantunan ayat suci Al-Quran itu lebih tinggi mana? Dengan saya katakan yang dinyanyikan oleh Habib saya itu adalah khasidah. Khasidah, dominan ke khasidah. Masyarakat aja tidak paham akan hal itu. Nah, kalau khasidah bukannya lebih tinggi ayat suci Al-Quran, karena di sini adalah kalamullah. Kok kasidah? Iyalah, memang kasidah. Kenapa memang? Saya jadi ingat pemirsa bahwa ada video 5 tahun yang lalu yang dinyanyikan oleh Bib Syekh ya. Di situ yang selalu menggadang-gadang dengan sholawatan. Di dalam sholawatan itu pengklaiman organisasi, pengklaiman kelompok tertentu. Apa itu? Saya ajak sahabatku untuk ingat-ingat ya. Bibip ricik, bibip ricik gurune NU. Bibip ricik, bibik ricik idolane NU. Dahlan Ishak, Dahlan Ishak gurune NU. Poro habaib idolane NU. Hello, apakah itu bisa dijelaskan maksud dari tujuan lagu itu? Aransemennya memang tidak asing di telinga kita, tapi syair dari lagu itu yang membuat kita jadi terbelalak. Apakah itu termasuk sholawatan? Itu adalah pembodohan publik. Rizik gurune NU, Rizik idolane NU. Kita tahu Rizik itu adalah pembenci NU, dan guru NU adalah Kiai Hasyim Asy'ari dan Mbah Khalil Bangkalan, Gus Dur. Kok bisa-bisanya dijadikan syair si Rizik itu dengan Rizik gurune NU? Itu sedikit saya ingin mengingatkan pemirsa. Ya kita tahu Habib Syekh itu dari Ba'alawi juga. Tapi jangan karena Ba'alawi ini sedang dipertanyakan kehabibannya, nasabnya, lalu tanpa disadari Habib Syekh menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Ya sahabatku, ini mungkin pesan yang ingin saya berikan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Dalam hal ini saya tidak menggurui Habib Syekh, tetapi alangkah baiknya ketika kita berada di satu panggung yang sama, apalagi di sini kita tahu ya, Said Zulfikar Saiban itu adalah siapa. Di sini selayaknya Habib Syekh menunjukkan suatu adab yang layak untuk dicontoh, karena hakikatnya menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri. Tetapi sebaliknya, jika kita menjatuhkan orang lain sama dengan kita membuka
sifat buruk kita sendiri. Baik sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.